الحمد لله رب العالمين. Jadi ada sabar di dalam taat, ada sabar di dalam meninggalkan keharaman atau maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Perintah melaksanakan ketaatan itu, Pak, itu sifatnya istata'ah. Berlaku hukum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan dalam ibadah adalah yang mengada-ada, yang tiada pensyariatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat muslimin wal muslimat, jamaah sholat maghrib isya Masjid Al-Muslimun Curah Jero dan segenap mustami dimanapun saat ini berada. Para ulama mendefinisikan atau membagi atau mengklasifikasikan jenis kesabaran itu. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, Pak. Subuh itu bagi orang-orang, sebagian orang tertentu adalah satu waktu yang sangat nikmat apabila mancal kemul. Nggih, Bu, apa mancal kemul mendura, Pak? Iya. Mancal kemul, ya, meluker mancal kemul itu nikmat sekali. Padahal ada perintah as-sholatu khairum minan naum. Ada panggilan seperti itu. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Ini perlu kesabaran untuk melakukan sesuatu kepahitan, meninggalkan kenyamanan untuk berangkat menjalankan ketaatan. Ini ada dua pendapat. Ada satu ulama yang menyatakan sabar di dalam taat ini relatif lebih mudah, siapapun bisa, gitu, ketimbang jenis sabar yang kedua. Jadi sabar itu kan as-sabru 'ala ta'ah, kemudian sabar di dalam mahirillah, di dalam meninggalkan yang haram, kemudian sabar di dalam menghadapi musibah. Jadi ada sabar di dalam taat,
ada sabar di dalam meninggalkan keharaman atau maksiat, yang ketiga sabar di dalam menghadapi musibah. Kalau perintah melaksanakan ketaatan itu Pak, itu sifatnya istata'ah. Istata'ah itu berlaku hukum apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu perintah, suatu kewajiban kecuali sebatas kemampuan orang yang diperintah itu. Sholat misalnya, sholat itu ada kaifiyahnya, ada berdiri takbiratul ihram, kemudian ruku', sujud dan seterusnya. Ini apabila tidak memiliki udzur syar'i maka harus dilakukan seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Salatlah kalian shollu kama ra'aitu usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau tidak seperti yang Rasul laksanakan, ya tidak sah sholatnya. Laki di depan kalau berjamaah, perempuan di belakang. Kalau kemudian laki dan perempuan diselang-seling jejer Pak, itu berarti tidak mengikuti, tidak mengindahkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak sah sholatnya. Laki perempuan, laki perempuan. Imam harus laki, khatib harus laki. Ketika ada imamnya perempuan, makmumnya laki, ya ini berarti menyelisihi. Dan itu tidak sah, tidak sah. Panji Gumilang. Judulnya Panji Gumilang. Ya, jadi sifatnya istata'ah, sesuai batas kemampuan. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari kalau mampu Pak. Kalau nggak mampu, maridun aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh ditinggalkan, diganti di hari yang lain. Tetapi kalau yang namanya meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram, itu tidak ada penawaran, harus. Kecuali ada situasi-situasi yang darurat. Daging babi haram, darah yang mengalir itu haram. Darah yang mengalir itu adalah darah yang ya memang berupa darah Pak. Jangan kemudian dipleset-plesetkan. Darah mengalir itu adalah ketika darah itu disembelih dan mengalir, itu haram. Tapi kalau sudah ditadai, sudah diem, direbus, sudah diem nggak ngalir, boleh. Ada yang seperti itu. Darah yang mengalir itu adalah memang darah yang bersirkulasi di dalam tubuh berupa cairan darah. Darah yang tidak mengalir itu adalah hati dan limpa. Itu boleh dimakan. Atau darah yang masih masih ada di sela-sela daging, sela-sela sendi-sendi binatang, daging yang kita makan itu terbawa, itu halal. Tapi darah yang memang mengalir, yang ditadai, itu yang haram. Kalau meninggalkan sesuatu yang haram, itu hukumnya harus. Riba ya riba, nggak boleh. Maisir ya maisir, nggak boleh. Judi nggak boleh. Tidak boleh. Maka bersabar di dalam menjalankan ketaatan itu relatif lebih mudah ketimbang, dan pahalanya tidak lebih besar dari ketimbang meninggalkan kemaksiatan. Karena untuk meninggalkan kemaksiatan siapapun bisa, dari bayi sampai orang mau meninggal itu bisa. Maksiat itu kan harus dilakukan. Nggak boleh makan daging babi. Yang penting tidak pergi ke pasar, tidak mengeluarkan uang, tidak membeli daging, tidak dimakan, selesai. Tinggal diem di rumah, sudah meninggalkan maksiat. Minum minuman keras bersama teman-teman misalkan. Yang penting tidak keluar rumah, tidak membeli minuman, tidak minum, ya berarti maka meninggalkan maksiat itu lebih mudah dilakukan, tetapi sesungguhnya di dalam hati itu lebih berat untuk dilaksanakan. Jadi sebagai closing Pak, bahwa jenis kesabaran itu sesungguhnya ada
Sabar, as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan, kemudian sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi ujian. Kita masih bahas sabar yang di dalam menjalankan ketaatan itu lebih ringan. Itu lebih ringan karena sifatnya sebatas kemampuan yang kita bisa. Dan meskipun pahalanya besar, tetapi sabar di dalam meninggalkan maksiat itu keutamaannya lebih tinggi. Karena meskipun prakteknya, cara menunaikannya itu lebih ringan, tetapi sesungguhnya tantangannya jauh lebih berat. Nah, tantangannya apa saja, faktor-faktornya itu nanti insya Allah yang akan datang kita akan urai dengan sedetil-detilnya, sehingga kita bisa mendeteksi diri, bisa punya proteksi diri, sehingga kita bisa relatif lebih aman dari dan bisa mempraktekkan kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan itu. Itu ya untuk materi kali ini. Ada ibu-ibu yang bertanya doa sesudah subuh atau setelah terbit matahari, doa pagi petang itu ya. Dan kalau doa petang itu sesudah maghrib atau sesudah isya. Doa pagi itu selepas sholat subuh. Tapi kalau setelah sholat subuh tidak sempat, setelah terbit matahari pun boleh. Yang penting waktunya masih pagi. Doa petang itu boleh dimulai sejak setelah sholat asar sampai maghrib. Malam pun boleh, tetapi kalau malam itu sudah masuk lail. Jadi sholat lail itu maksudnya adalah mulai sholat isya. Isya itu sudah lail. Petang itu adalah habisnya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib langit di atas itu masih merah, itu masih petang namanya, masih petang. Kalau warna merah sudah hilang, itu sudah lail, sudah malam, dan itu pertanda masuk waktu isya. Jadi lebih amannya doa petang itu dimulai kalau sudah sempat setelah sholat asar, kalau tidak ya setelah sholat maghrib. Tapi ingat, sholat maghrib itu waktunya hanya sangat sebentar. Ini gitu. Kalau doa pagi itu ya setelah sholat subuh, pokoknya setelah sholat subuh sampai duhur, itu sampai waktu matahari, sampai waktu duha berakhir, itu boleh doa pagi. Kemudian doa setelah duha itu dibaca 100 kali, Allahumma firli wa tub alayya innahu huwat tawwabur rahim, itu 100 kali. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bacaan-bacaan lain seperti inat duha duhaha itu monggo saja, tapi itu tidak sahih, tidak dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama dengan doa-doa susunan manusia biasa, dan itu sah sebagai doa karena doa pada prinsipnya adalah permohonan. Tapi kalau kita mau merujuk pada doa yang dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cari bacaan-bacaan yang sahih, karena kita akan mendapatkan pahala ganda selain pahala itba atau mengikuti apa yang dapat potensi kemakbulan dari doa itu, karena doa itu merupakan ijazah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibanding dengan doa-doa yang kita sendiri yang bikin, baik berbahasa Arab, berbahasa Madura maupun bahasa Jawa. Boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau kita memakai doa yang diucapkan oleh Nabi, kita niatkan untuk mengikuti apa yang Nabi ucapkan, kita mendapat pahala tambahan, pahala itba, pahala mengikuti sunnah. Apalagi kalau doa itu kita pakai doa yang di dalam Al-Quran. Selain mendapatkan pahala mengikuti apa yang Rasul ajarkan, kita juga dapat pahala dari setiap huruf yang kita ucapkan. Jadi doa yang sahih setelah saya banyak teliti, itu yang diucapkan Nabi setelah sholat duha itu adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Itu saja. Kalau kamu ditambah dengan doa yang lain, inat duha tuhahaha, seperti itu, monggo, nggak masalah. Itu nggih. Jadi kalau masalah mengapa sholat berjamaah asar dan duhur itu imamnya baca syir, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kita sami'na wa ata'na, ikut apa yang Rasul contohkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan barokah
Kita semua Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita bicarakan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.